Selamat malam, Fox. Jumpa lagi dengan saya ya. Di hari ini kita akan membahas poin 3 tentang all new BUMN. Jadi ini opini saya ya, pemikiran saya tentang bagaimana seharusnya pemerintah bertindak untuk mencapai kesejahteraan. Jadi yang ke-1 dan 2 tadi udah dibahas di video lain itu. Terus yang ketiga ini adalah membentuk all new BUMN. Kenapa saya bilang all new BUMN? Bukan berarti kita mendiskreditkan BUMN yang ada sekarang ya. Maksudnya kita mencoba mengganti sistem BUMN tersebut sehingga lebih efisien, lebih menghasilkan untuk negara. Gimana itu ceritanya lebih menghasilkan itu? Pede kali kamu ya. Jadi gini, yang namanya BUMN itu kan 50% plus 1 sahamnya dimiliki pemerintah ya kan? Setidaknya itu yang saya baca dulu ya. Kan undang-undang BUMN baru diganti itu, tapi kita nggak bisa menemukan teksnya, sebagian teks hilang. Jadi ya menurut undang-undang yang lama sebelum diganti itu BUMN itu sahamnya 50% plus 1 dimiliki oleh pemerintah. Yang mana apabila BUMN itu mendapatkan profit katakanlah berapa ratus miliar gitu, 50%-nya itu hak pemerintah. Tapi kan nggak semuanya dibagi. Yang dibagi itu dividen itu dibagi. Jadi dalam peraturan kita itu kan perseroan itu nggak serta merta semua keuntungan itu wajib dibagi. Bahkan bisa jadi kita mau ekspansi di sini, kita mau riset di sini, kita mau apa di sini. Jadi keuntungannya kita tahan dulu, laba ditahan gitu. Sehingga keuntungannya tidak dibagi. Nah itu ya, itu nomor 1. Asumsi daripada keuntungan itu tidak dibagi. Nah, gimana kalau keuntungan itu juga sebenarnya nggak segitu. Keuntungan itu bisa lebih besar lagi, tetapi mereka manajemen laba. Kita nggak ngomong BUMN ini, kita ngomongin semua PT ya. Mereka melakukan manajemen laba sehingga ada tuh di pelajaran saya dulu di manajemen, ada namanya manajemen laba. Jadi emang bisa diatur labanya mau berapa, itu bisa diatur untuk menghindar pajak, untuk ekspansi macam-macam itu. Apa mereka berhutang biar tidak dihitung sebagai ya seperti itulah. Yang mana itu adalah legal ya, dilindungi oleh aturan yang berlaku saat ini. Nah, all new BUMN adalah sebuah gagasan dari saya bagaimana kalau kita itu buat BUMN yang benar-benar baru aturannya, di mana kita itu ada ininya, ada apa namanya, mandatory dividen. Misal kalau dia untung, dia wajib bagi-bagi dividen ini, wajib minimal katakanlah 40% misal. Jadi kita buat perusahaan dari nol gitu, kita bikin RAB lah, kita bikin AD, anggaran dasar apa itu detail tentang butuh berapa sih ini untuk jalan. Nah udah dapat butuh berapanya, nanti kita lempar ke masyarakat kan, model IPO itu, model kayak saham, siapa bisa danain proporsinya seimbang jadi saham dia. Katakanlah kita perlu 100 miliar untuk buat sebuah perusahaan, katakanlah. Ada orang cuma kasih 1 miliar, katakanlah. Berarti saham dia 1%. Jadi benar-benar adil gitu. Nggak ada yang ditipu-tipu. Benar-benar adil. Kemudian dividennya wajib dibagi. Jadi orang yang tadi nanam saham tadi, wah saya jelas akan dapat dividen dari kawan ini ya kan, dari perusahaan yang saya
tanam ini, bukannya nyari capital gain, udah jelas itu. Itu kan pasar sekunder saham itu. Pasar saham yang kita kenal itu, by the way, kawan-kawan, adalah pasar sekunder. Gak ada hubungan lagi dengan emiten. Kecuali emiten itu beli saham dia sendiri. Ya, itu dibahasan nanti ya. Saya juga bukan expert di saham, cuma saya tahu. Luarnya saya tahu. Jadi ya itu tadi. Jadi kita lempar ke masyarakat. Nih kita perlu duit sekian untuk membuat perusahaan ini. Ya. Yang mana proporsi sahamnya adil. Kalau harganya 2.000, kamu beli 200, saham kamu 10% gitu. Gitu. Terus ada perjanjian bahwa setiap tahunnya wajib dikasih dividen. Ya, sekian persen disepakati lah nanti. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting, ini mirip hoax rata. Ya. Jadi transparansi daripada all new BUMN tadi sangat transparan. Jadi sampai ke bukti transaksi, per transaksi itu bukti transaksinya bisa diakses oleh pemegang saham dan atau oleh rakyat kalau bisa. Karena itu kan punya negara ya. Jadi bisa diakses oleh rakyat. Sampai ke bukti transaksi terkecil. Dan di bukti transaksi terkecil itu ada nomor kontak yang bertransaksi. Bisa di cross check, bro. Apa betul kamu beli itu? Oh iya betul lah, itu. Jadi apa gunanya membuat kayak gitu? Ya biar masyarakat percaya. Biar orang-orang tuh mau gelontorin uangnya. Orang-orang kaya yang memang perlu investasi tadi, gelontorin uangnya ke all new BUMN tadi. Inilah awal pemikiran saya tentang Fox Strata. Jadi nggak perlu pemerintah, nanti Fox Strata yang ciptain kayak gitu. Setelah kita sudah masanya banyak nanti, kita bisa buat kayak gitu. Kita junjung tinggi kepercayaan. Kita junjung tinggi kejujuran. Sehingga orang-orang itu percaya untuk menanam saham di perusahaan teman-teman kita di Fox Strata tadi. Idenya apa, detailnya bagaimana, butuh uang berapa, kemudian kita umumkan, nanti orang yang beli sahamnya itu proporsinya nggak ada. Oh, capital gain nggak ada. Kalau 2.000 dia punya 200, 10%. Kalau 2.000 dia punya 50, berarti berapa itu? 5%. 2,5, salah bos. Nah, kayak gitu. Ya kan? Jadi nggak ada tipu-tipu, benar-benar jujur, benar-benar kita buat sebuah gerakan jujur. Gunanya apa? Biar orang percaya sama kita, biar biar bahkan negara lain percaya sama kita. Nanti Fox Strata itu terdengar sampai ke luar negeri gitu. Kalau perusahaan yang disupervisi oleh Fox Strata itu pasti jujur, bos. Ayo kita tanam saham di situ. Itu cita-cita kita itu. Cita-cita kita. Jadi pemikiran tentang all new BUMN yang saya ceritakan ini itu sejarahnya sudah lama saya pikirkan sebelum saya berpikiran untuk membuat Strata. Oleh karena itu saling mempengaruhi lah ininya apa konsepnya itu dari situ. Ya, itulah pembahasan nomor 3 tentang all new BUMN. Terima kasih banyak bagi yang mendengar sampai sejauh ini ya. Mudah-mudahan kita bisa maju ya. Mudah-mudahan Fox Strata bisa besar gitu sehingga apa yang kita cita-citakan ini bukan cuma sekadar wacana. Mudah-mudahan, tapi kita jangan buru-buru dan tapi juga jangan menyerah. Ya, tadi saya terpikir sesuatu itu tentang kayaknya itu jadi the next video gitu. Tapi saya lupa. Ya, itu aja dulu. Terima kasih. Selamat malam.